Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya kini percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mendengarkan sebuah pujian bagi Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita saati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus. Sebab itu, lewat firman-Mu yang akan kami dengar, kami boleh berjalan seturut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, urapan alam menyertai kehidupan kami sekalian, dan kami mohon ampun sekiranya kami bersalah kepada Tuhan. Terima kasih. Ini menjadi doa ucapan syukur kami. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius, pasalnya yang ke-14. Matius 14 ayatnya yang ke-29.
Saya ulangi, Matius 14 ayat 29, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya ulangi lagi, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 2 bulan ini, dari bulan Oktober ya, sampai dengan bulan November, kita belajar tentang menjadi pekerja misi. Dan firman Tuhan judulnya pada saat pagi hari ini yaitu percaya saja. Saudara, kalau kita melihat di dalam perikop ayat yang ke-22 ini sampai dengan ayat yang ke-33, di sini memiliki judul yaitu Yesus berjalan di atas air. Kita tahu semua bahwa cerita ketika Yesus memerintahkan murid-murid naik perahu untuk mendahulunya ke seberang setelah Yesus mengadakan mujizat di ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21 di mana ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara, kita boleh melihat bahwa sebelum murid-murid alami pertolongan Tuhan di dalam cerita bagian ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33 ini, murid-murid melihat sebelumnya dalam perjalanan pelayanan Yesus ada banyak mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Dan bagaimana ketika 5.000 orang mereka mendengar tentang Yesus, mereka mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus melihat orang banyak, besar jumlahnya, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Maka apa? Ketika orang-orang mereka mengikuti Yesus, orang itu pasti sangat lelah. Sebab itu Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Lewat apa? Lewat 5 roti dan 2 ikan yang sering kali kita sudah dengar. Lewat 5 roti dan 2 ikan mujizat terjadi. 5.000 orang dapat makan. Bahkan sisanya adalah 12 bakul penuh. Dan setelah itu bagaimana Yesus memerintahkan murid-murid untuk mereka pergi naik perahu mendahului Yesus ke seberang. Satu ketika gelombang yang sangat besar karena angin sakal menimpa perahu yang dinaiki murid-murid Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biasanya ketika kita, semua orang saat alami masalah, menghadapi tantangan ujian, penderitaan, sakit penyakit, bahkan dalam kegagalan di dalam kehidupan kita, apa yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Kita bisa menjadi lemah iman kita. Kehidupan tidak bersemangat. Orang putus harapan. Bahkan mereka kecewa mungkin dengan orang lain. Mereka dapat kecewa dengan siapa? Diri mereka sendiri juga. Bahkan terlebih, orang dapat kecewa kepada Tuhan. Saudara, murid-murid telah mengalami, telah melihat bagaimana yang Yesus telah kerjakan sebelum mereka alami gelombang angin yang sangat besar. Mereka melihat bagaimana mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi lihat, mereka takut saat alami persoalan. Yesus adalah Yesus yang baik. Saudara, ketika Allah menyuruh kita
memanggil kita sebagai pekerja-pekerja misi. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak terang, kita menjadi murid-murid Tuhan. Saat kita alami gelombang persoalan, tiupan angin cobaan yang membuat kita takut, ingat, percaya saja. Kita harus tetap percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Dia Allah yang sama, yang telah memberikan mujizat dan memberi makan 5.000 orang, dan menyembuhkan mereka yang sakit. Saya kena percaya, Allah yang disembah oleh murid-murid dan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang peduli. Dari kejauhan Yesus melihat murid-murid. Maka apa? Saat murid-murid alami masalah yang besar, Yesus datang kepada murid-murid. Yesus tidak diam. Sebab Dia Allah yang sangat peduli. Dia Allah yang mau menolong. Percaya saja. Sebab itu ayat 29 mengatakan, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan ia dapat berjalan di atas air. Saudara, apa yang sedang engkau alami? Yesus hanya berkata, datang. Percayalah kepada Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ingat dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, siapa aku? Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teruslah engkau percaya saja. Percaya kepada Yesus. Ada satu kelegaan ketika engkau percaya, engkau datang kepada Yesus. Kelegaan Tuhan sudah siapkan. Ada satu kesembuhan. Ada satu kemenangan, ada satu jalan keluar, ada satu demi satu pertolongan yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita yang terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab itu, renungan pada saat pagi hari ini mengajak untuk kita percaya saja. Bersama Yesus, kita akan berjalan dalam kemustahilan. Mungkin bagi manusia, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin firman Tuhan. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau telah berikan bagi kehidupan kami. Apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, bahkan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami diajarkan untuk saat ini untuk kami tetap percaya kepada Engkau Yesus. Sebab itu Tuhan tolong kehidupan kami dan biarlah kami boleh terus berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau, berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya Bapa ketika kami terus berharap dan percaya dan mengandalkan Tuhan, Allah akan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur, kami mau memasuki hari yang baru, hari yang diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di dalam Yesus